Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali pemikiran Dr. Alisa Pressman, seorang psikolog perkembangan soal pengasuhan di zaman sekarang nih. Iya, Sumber kita dari wawancara beliau di Jay Shetty Podcast. Ngebahas bukunya The Five Principles of Parenting. Anda mungkin sering rasa, gimana sih cara terbaik dukung anak di dunia yang ya kompleks gini tanpa harus jadi orang tua sempurna gitu kan? betul banget. Dan tekanan jadi sempurna itu kadang malah nggak sehat ya. Tujuan kita hari ini tuh nyaring inti pemikiran Dr. Pressman. Oke. Kita fokus ke gimana refleksi diri orang tua itu penting, Hmm. terus hubungan lekat atau attachment yang ternyata dinamis, cara kita lihat kesalahan, disiplin yang beneran ngajar, sama gimana bangun rasa percaya diri anak yang asli. Sip. Ini relevan banget, nggak cuma buat Anda yang udah jadi orang tua, tapi ya buat siapa aja yang pengen paham dinamika hubungan manusia lah. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Refleksi. Dr. Pressman ini kan nekenin banget pentingnya kita ngerenungin pola asuh kita dulu sebelum punya anak. Kenapa sih ini krusial banget di awal? Karena refleksi ini bantu kita ngasuh tuh dengan sadar, sengaja gitu. Bukan cuma ya udah ngulang otomatis pola lama aja. Oke. Dengan kita paham pengalaman kita sendiri dulu, disayang gimana, belajar sayang gimana, kita jadi bisa milih secara sadar, oke, saya mau jadi orang tua yang kayak gini. Gitu. Dr. Pressman malah nyaranin bikin semacam pernyataan misi pribadi gitu. Wah, menarik. Pernyataan misi pengasuhan ya. Dan ini katanya ada hubungannya langsung ke anak ya, refleksi kita ini. Betul, ada penelitiannya loh. Kapasitas orang tua buat refleksi masa lalunya itu nyambung banget sama terbentuknya secure attachment atau hubungan lekat yang aman pada anak. Oh gitu. Jadi ya, meluangkan waktu buat ngaca ke dalam diri itu bukan cuma introspeksi biasa, tapi investasi buat hubungan sama anak. Ngomongin hubungan lekat nih, kan sering ada anggapan kalau itu terbentuk di awal-awal aja. Terus udah, susah diubah. Bener nggak sih itu? Nah, ini dia kabar baiknya. Ternyata ya, hubungan lekat itu dinamis banget. Bukan sesuatu yang sekali jadi, cetak, terus permanen. Enggak. Oh ya? Dr. Pressman negasin banget. Kita bisa kok memperbaiki dan nguatin hubungan ini kapan aja. Nggak peduli usia anaknya berapa, mau 5 tahun, 16, bahkan udah 35 tahun. Selalu ada ruang buat perbaikan. Wah, ini pasti melegakan banget buat banyak orang tua. Kan sering ya kita ngerasa bersalah, baduh salah ngomong, salah sikap. Gimana konsep perbaikan ini ngubah cara kita lihat kesalahan dalam ngasuh? Ini penting banget cara pandangnya. Kata Dr. Pressman, tugas kita tuh bukan memperbaiki anak. Bukan juga ngejamin dia happy terus tiap saat. Tapi tugas kita itu hadir. Hadir ya? Iya, hadir buat mereka. Justru momen-momen rusak kecil, kesalahan kita, itu kalau diikuti sama upaya perbaikan yang tulus, istilahnya repair, itu malah bangun ketangguhan hubungan. Kayak gimana tuh analoginya? Ibarat otot deh, kan butuh robekan mikro tuh biar bisa tumbuh lebih kuat. Nah, hubungan juga gitu, butuh momen-momen repair ini. Jadi kalau kita ngejar sempurna terus, malah bisa jadi lebih buruk buat anak. Oke, jadi kesalahan itu peluang ya asal ada perbaikan. Nah sekarang ke area yang sering bikin dilema nih, disiplin. Sip. Dr. Pressman punya prinsip yang menurut saya jelas banget. Semua perasaan boleh diterima, tapi nggak semua perilaku bisa diterima. Gimana tuh bedainnya sama hukuman? Nah, beda. Disiplin itu menurut dia intinya mengajar. Ngasih tahu, bukan sekedar ngasih konsekuensi negatif atau hukuman. Mengajar dalam konteks ini gimana? Apa harus selalu lembut gitu? Nggak selalu harus lembut dalam arti permisif ya. Mengajar di sini tuh termasuk netapin batasan yang tegas, jelas, demi keamanan fisik, emosional anak. Oke. Kuncinya bukan di anaknya suka atau enggak sama batasan itu pas saat itu juga, tapi di kapasitas kita sebagai orang tua. Sanggup nggak kita nahan rasa nggak nyaman? Nggak nyaman lihat anak marah gitu ya? Iya, nggak nyaman lihat anak marah, sedih, atau nggak nyaman kitanya sendiri gitu. Tapi kita tahan demi kebaikan jangka panjang dia. Kita tetap sayang sama dia melewati reaksi negatifnya itu. Batasannya ya tetap nggak berubah kalau emang penting. Ini nyambung ke gaya pengasuhan ya berarti. Ada kan yang permisif kayak teman, ada yang otoriter, kaku. Dr. Pressman nyaranin yang mana? Betul. Dia nyaranin jalan tengah, gaya otoritatif. Artinya, kita tetap sensitif sama perasaan anak, kebutuhan dia kita perhatiin, tapi kita juga tegas soal ekspektasi dan batasan. Jadi seimbang gitu ya? Iya, seimbang.
Fokusnya ke tujuan jangka panjang buat anak, bukan biar kita disenengin anak saat itu juga, atau biar kitanya nyaman aja. Oke, nah selain batasan dan disiplin, gimana cara bangun sisi positifnya? Kayak kepercayaan diri anak. Seringnya kan kita mikir, ya puji aja yang banyak. Nah, ini nih salah satu insight keren dari Dr. Pressman. Ternyata, ya, fondasi PD yang kuat itu bukan pujian doang, tapi kompetensi, rasa mampu. Kompetensi? Maksudnya? Rasa mampu ngelakuin sesuatu. Jadi, fokus kita harusnya bantu anak ngembangin skill nyata, sekecil apapun. Entah itu beresin mainan sendiri, bantu nyiapin meja makan, bisa ngerjain PR-nya. Rasa aku bisa ini loh, yang bangun PD beneran. Bukan cuma, wah kamu hebat, tanpa dasar. Oh, jadi lebih ke tindakan nyata ya, bukan cuma kata-kata. Terus soal komunikasi nih, apalagi pas anak lagi tantrum atau emosional gitu. Ada tipsnya? Ada. Saran dia cukup praktis. Pakai kata-kata lebih sedikit aja. Apalagi buat anak kecil. Lebih sedikit kata. Kenapa tuh? Karena saat emosi lagi tinggi, bagian otak buat mikir logis itu lagi offline. Jadi ceramah panjang lebar tuh nggak masuk. Yang lebih nefek itu kehadiran fisik kita yang tenang. Oh, Sama upaya kita nenangin sistem saraf kita sendiri dulu. Biar kita bisa jadi jangkar yang tenang buat mereka. Itu lebih ngefek daripada banyak ngomong. kayak analogi pramugari pas turbulensi itu ya, yang dia sebut. Gimana tuh maksudnya? Iya, persis. Pas pesawat goyang kenceng, kalau pramugarinya tenang, meskipun nggak banyak ngomong, kita sebagai penumpang kan ngerasa lebih aman ya? Bener juga. Nah, sama kayak orang tua, pas kita bisa tetap tenang, ngadepin turbulensi emosi anak, kita tuh secara nggak langsung ngasih pesan. Perasaan besar ini nggak bahaya kok, kita bisa hadapi bareng. Ketenangan kita nular. Masuk akal banget. Terakhir nih, soal temperamen anak yang beda-beda. Ada istilah anggrek sama dandelion ya. Ya, betul. Ini metafora aja sih. Anak anggrek itu lebih sensitif sama lingkungan. Butuh penanganan ekstra hati-hati biar bisa mekar optimal. Kayak anggrek beneran ya. Nah. Sementara anak dandelion itu lebih bandel, lebih tangguh, bisa tumbuh di macam-macam kondisi. Nah, penting buat kita ngenalin temperamen unik anak kita ini apa, terus ya disesuaiin pola asuhnya. Nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa. Dan ini berlaku juga buat ngenalin temperamen kita sebagai orang tua. Ada konsep goodness of fit. Intinya nyari kecocokan antara temperamen kita sama anak. Itu kunci biar interaksinya lebih harmonis. Oke. Dalam banget ya pembahasannya. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya dari Dr. Pressman ini. Boleh. Jadi intinya, 1, mulai dari refleksi diri kita sebagai orang tua. 2, ingat hubungan lekat itu dinamis, bisa diperbaiki kapan aja. Sik. 3, lihat kesalahan bukan sebagai kiamat, tapi kesempatan buat repair, buat nguatin hubungan. 4, disiplin itu ngajar, pakai batasan yang jelas, tapi penuh kasih. Oke. 5, bangun PD anak lewat kompetensi nyata, bukan cuma pujian. Dan terakhir, kenali dan sesuaikan pendekatan kita sama temperamen unik anak dan diri kita sendiri. Goodness of it itu tadi. Wah, lengkap banget. Semoga penelusuran kita ke pemikiran Dr. Alisa Pressman ini ngasih Anda wawasan baru ya. Atau mungkin ya sedikit kelegaan lah dalam perjalanan Anda, entah sebagai orang tua atau dalam hubungan lainnya. Iya, semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, temperamen Anda sendiri tuh gimana? Lebih condong ke anggrek yang sensitif atau dandelion yang lebih tangguh? Terus gimana sih itu ngewarnain cara Anda ngerespon orang lain? Terutama pas lagi situasi sulit. Ini bisa jadi langkah awal refleksi yang lebih dalam loh. Oke, terima kasih sudah menyimak.